A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Mustafa Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nahnu min atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurah limpahkan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah ini, di hari yang mulia ini, di tahun yang ke-1442 Hijriah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita untuk dapat menambah amal-amal ibadah, untuk memperbaiki amal-amal kita di tahun yang akan datang, karena kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Kemudian salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi seluruh umat manusia, yang kita nantikan syafaatnya, yang kita nantikan pertolongannya, sehingga dari sekaranglah kita mulai mengikuti, mencontoh sunnah-sunnah beliau, seraya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kelak di yaumil qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, pelajar atau siswa dan siswi dari SD, ya, dari tingkat SD, SMP atau SMA IT, insan robani yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menikmati tahun baru. Tahun baru yang luar biasa, tanpa ada suara trompet, tanpa ada gemerlap kembang api, tanpa ada suara deru motor yang mungkin biasanya sering kita dengar, sering kita saksikan di tahun-tahun baru Masehi. Inilah mengapa kita sebagai seorang remaja muslim, sebagai seorang pemuda muslim, kita itu sebenarnya punya tahun baru sendiri. Kita punya tahun baru sendiri yang dalam sejarahnya justru di tahun-tahun Hijriah inilah Islam itu penuh coretan tinta emas kegemilangan. Dan kalau kita mau belajar sejarah, kalau kita mau membaca sejarah, justru sejarah-sejarah yang ditorehkan oleh kaum muslimin dari pertama kali sampai saat ini, tokoh utamanya adalah mayoritas para pemuda, mayoritas masih berusia remaja. Tokoh-tokoh utama yang mungkin saat ini hanya bisa kita baca sejarahnya,
yang mungkin saat ini hanya kita bisa kenang ceritanya, tapi bisa jadi nanti entah 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bisa jadi kitalah yang akan menjadi tokoh utama dalam sejarah Islam. Makanya rekan-rekan, teman-teman dari siswa-siswi baik SDIT, SMPIT atau SMAIT Insan Robani, mulai dari sekarang kita niatkan di dalam hati kita camkan di dalam jiwa kita bahwa kitalah nanti yang akan menjadi tokoh utama dalam sejarah keemasan Islam. Nah, adik-adik atau rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca sirah nabawi atau sejarah-sejarah Islam, kenapa mayoritas pemuda adalah mereka yang memiliki peran penting di masanya, memiliki peran penting di eranya? Karena tidak lain dan tidak bukan adalah mereka sejak dini sudah meniatkan di dalam hati mereka bahwa aku harus menjadi seseorang yang dikenal di dalam sejarah. Makanya rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang kita camkan, kita harus menjadi orang yang terkenal dalam sejarah. Tentunya dikenal dengan kebaikannya. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Justru kalau kita membaca kisah atau sejarah-sejarah di dalam Al-Quran, ada banyak di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang pemuda. Mungkin yang masyhur, yang terkenal, yang kita ketahui adalah sejarah Ashabul Kahfi, yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebuah kisah yang benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Merekalah sekelompok pemuda, segolongan pemuda yang beriman kepada Tuhannya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zidnahum huda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lagi keimanannya, Allah pupuk lagi ketakwaannya. Makanya rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kalau kita melihat sejarah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di fase dakwah Rasulullah yang pertama, kalau kita membaca ada 50 as-sabiqunal awwalun, 50 orang yang pertama-tama masuk Islam, justru mayoritas dipenuhi oleh mereka yang berusia remaja, mereka yang masih muda. Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, berislam dan beriman kepada Allah di usianya yang ke-9 tahun. Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dijadikan sebagai markas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam di usianya yang ke-16 tahun. Bahkan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berislam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih ke-17 tahun. Kalau kita berkaca dengan diri kita, kira-kira
kita di usia 16 tahun itu kita masih seperti apa? Atau mungkin bahkan ada Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di usianya yang ke-17 atau 18 tahun. Nah, rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah kalau kita mau belajar sejarah, kita akan mendapati betapa gemilangnya tokoh-tokoh sejarah di dalam Islam, ya, betapa gemilangnya para pemuda, para remaja yang mereka siap mengorbankan diri mereka, siap mengorbankan jiwa mereka, ya, untuk kemajuan Islam. Makanya rekan-rekan, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di masa kita sekarang ini, ya, mungkin ada di antara rekan-rekan atau di antara teman-teman yang berkomentar, ya kalau zaman dulu kan enak, ya, mereka beriman karena bertemu Rasulullah langsung, jadi mereka bisa langsung yakin. Lah kita kan jauh, ya, jauh dari zaman Rasul. Wajar kalau keimanan kita tidak sekuat mereka. Ya, kalau alasan seperti itu mungkin masuk akal. Tapi kalau alasan bertemu Rasulullah, ya, adalah satu-satunya penguat keimanan, ternyata tidak juga. Ya, buktinya Abu Jahal dan Abu Lahab itu ketemu dengan Rasulullah, tapi tetap tidak beriman juga. Ya, bahwa ternyata kegemilangan atau keimanan seseorang itu tidak ditentukan dari apakah mereka bertemu dengan Rasulullah atau tidak. Jadi bukan ditentukan dengan itu. Nah, rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di sini, ya, di zaman kita saat ini, apalagi mungkin kita di akhir dari semenjak akhir 2019 sampai sekarang di pertengahan 2020, kita ini tengah dilanda wabah virus corona yang mungkin menyebabkan sebagian aktivitas kita terpaksa dilakukan di rumah, bahkan sampai belajar pun harus dilakukan di rumah. Tapi teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sebenarnya kalau kita berkaca di zaman kita saat ini, mungkin, ya, lebih enak daripada di zaman dahulu. Zaman sekarang ini kan peralatan teknologi jauh lebih maju. Kalau zaman dahulu untuk berbagi kabar saja harus ngirim surat, nunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kalau sekarang cukup dengan HP, ya, kita bisa tahu kabar teman kita bisa tahu kabar saudara kita. Bahkan bukan hanya lewat tulisan, bisa jadi lewat gambar, bisa jadi lewat video. Makanya sebenarnya terkadang kita ini suka dimanjakan dengan teknologi. Kita teknologi serba digital, kita teknologi serba canggih, apa-apa serba virtual. Di satu sisi itu merupakan kelebihan generasi kita. Mungkin kalau dikenal generasi kita ini generasi milenial, ya, generasi 2000-an, ya, bahasa gaulnya kids zaman now, yang semuanya ingin mengeksploitasi diri, ya, pokoknya semuanya ingin mengeksploitasi diri, sehingga semua orang kalau bisa harus tahu keadaan kita.
Apalagi kita didukung dengan gawai, dengan gadget. Ada masalah sedikit, kita share. Ada berita sedikit, kita upload. Atau ada kabar sedikit, kita publish. Entah itu dalam bentuk status, entah itu dalam bentuk kata-kata, ataupun mungkin dalam bentuk video. Makanya sekarang kebanyakan ditentukan, ya, eksis atau tidaknya seseorang itu ditentukan oleh berapa banyak yang nge-like hasil postingannya, atau mungkin berapa banyak jumlah subscribernya. Padahal ma'asyiral muslimin, ya, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pergeseran, ya, ada pergeseran. Kalau zaman dulu punya masalah, ya, curhatnya, ya, curhatnya minimal itu ke orang tua. Ya, kalau bisa justru bahkan mungkin orang tua nggak tahu, curhatnya langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang curhatnya ke media sosial, ya. Curhatnya ke media sosial, iya kan, apa-apa dibikin status, apa-apa diupload, apa-apa dipublish. Jadi seolah-olah, ya, doanya kita, ya, kalau dulu orang dulu ada masalah berdoanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita kan enggak, kita berdoanya ke Facebook, ya, kita doanya di Twitter, ya, kita doanya bikin story di WA, ya. Sehingga, ya, kalau zaman dulu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika ada hambanya yang berdoa, ya, Allah langsung mengatakan, aku kabulkan. Ya. Ketika ada yang berdoa, kalau zaman dulu kan ada masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, aku kabulkan. Lah kalau sekarang gimana mau ngabulinnya? Ya. Bagaimana mau mengabulkan? Wong kita doanya di Facebook, ya. Kita curhatnya di Twitter, kita bikin statusnya di WA, sehingga, ya, yang jawab doanya pun, ya, teman-teman kita, ya, bikin status sedih, sehingga nanti, ya, yang komen itu hanya mengucapkan amin, 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 amin sampai bawah. Inilah mungkin yang menyebabkan kenapa kok di zaman kita ini, meskipun eranya serba digital, eranya serba virtual, ya, kadang kita itu suka kebablasan, ya. Kita itu orangnya latah dalam menggunakan teknologi. Makanya wajar salah seorang psikolog anak itu mengatakan, ya, pemikiran anak zaman sekarang itu, ya, pemikiran anak zaman sekarang itu bukan lagi kekanak-kanakan, ya, tapi keenak-enakan. Kenapa? Ya semuanya serba enak, karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi, sehingga rasa survive kita, ya, naluri survive kita, naluri bertahan diri, naluri bertahan diri kita itu lemah. Kenapa? Kita sudah dimanjakan dengan teknologi, ya. Apa-apa serba ada, apa-apa serba minta, ya. Makanya ya pikirannya ya ke enak-enakan itu, karena serba ada, serba minta, ya. Dan inilah, ya, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pergeseran di zaman kita. Inilah pergeseran di zaman kita. Kalau mungkin di zaman dulu, khususnya zaman saya, ya, saya SD itu boro-boro, SD itu boro-boro mikirin pacaran. Kalau sekarang kan anak SD, ya,
Anak SD itu kadang saya miris. Ya. Anak SD bikin status di Facebook, ya, statusnya sudah ayah bunda, mama papa. Ya. Itu anak usia SD. Ya. Makanya saya kadang kaget karena bandingannya dengan diri saya sendiri. Dulu waktu SD, jangankan bilang ayah bunda, wong kadang deketan dengan temen, salaman dengan lawan jenis, itu takut hamil yang perempuan. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan enggak. Statusnya itu sudah luar biasa. Usia SMP itu ya seperti itu. Ya Allah. Makanya adik-adik, rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman kita ini memang semuanya serba digital. Bahkan mungkin ya, keadaan kita pun belajarnya virtual, ya, lewat HP, ya, belajarnya virtual. Di sini, ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan belajar virtual ini ada kekosongan yang tidak dilalui oleh generasi kita. Kalau apa itu kekosongannya? Kalau di zaman dulu yang namanya belajar adalah mulazamah. Mulazamah itu ya interaksi antara guru dan murid. Ya, interaksinya begitu intens sehingga nanti bukan hanya ilmu yang diserap oleh murid dari guru, tapi juga berkahnya, tapi juga akhlaknya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu jarang murid takut guru, jarang. Kalau zaman dulu saya ingat ketika SD disuruh ke kantor ngambil kapur itu takut. Masuk kantor guru itu takut. Kalau sekarang kadang ada murid itu yang mainnya di kantor guru. Ini mungkin di satu sisi untuk mengakrabkan antara murid dan guru, tapi di sisi lain bahwa terkadang ada yang hilang, yaitu akhlak antara murid ke gurunya. Ya. Padahal berkahnya ilmu itu adalah sopan santun dari murid ke gurunya. Makanya teman-teman ya, baik yang dari TK, SD, SMP sampai SMA di Insan Robani, meskipun mungkin kita belajarnya lewat daring, ya via daring lewat HP, tolong ya pergunakanlah bahasa yang sopan, yang santun. Ya, kalau mau nanya gurunya, awali dengan salam, sebutkan nama. Ya. Kenapa? Karena guru itu nggak semuanya nyimpen nomor siswanya. Kan kadang ada yang tahu-tahu langsung manggil Pak atau Bu, ini gimana misalkan. Ya gurunya kan nggak tahu ini siapa. Gitu. Jadi perhatikan ya, tolong ya ucapkan salam dulu, diawali dengan salam, sebutkan nama. Kemudian yang selanjutnya ya usahakan kalau menghubungi gurunya ya tahu waktu. Jangan nanti jam 11 malam ngubungin atau WA gurunya. Ya, WA gurunya. Atau bahkan saya pernah dapat WA dari salah seorang murid itu jam 1:30 malam. Ya. Itu WA 2 kali nggak dibales, langsung nelpon. Kalau seperti ini kan kalau tidak tahu waktu mengganggu gurunya. Makanya meskipun kita belajarnya lewat daring, kita tetap harus mengedepankan sopan santun. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dari akhlak yang kita lakukan kepada guru kita, ya, kepada para tenaga pendidik kita, kepada ustadz-ustadz kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala yang
akan memberikan kita keberkahan ilmu. Mungkin gak bisa kita rasakan sekarang, tapi kita harus yakin bahwa ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah, dan Allah itu akan memberikan ilmunya, akan memberikan barokahnya kepada mereka yang menghargai siapa yang memberikan ilmu itu. Makanya teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan di zaman yang serba modern. Bukan berarti akhlak kita juga hilang. Justru di zaman yang serba modern ini harusnya akhlak, budi pekerti, adab kita juga ikut modern. Dalam artian akhlak kita sesuaikan dengan akhlak Islam. Budi pekerti kita sesuaikan dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa ternyata di dalam Islam itu akhlak adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Orang kita itu tidak butuh, masyarakat kita itu nggak butuh orang yang pintar. Ya. Masyarakat itu tidak butuh orang yang pintar, tapi butuh orang yang punya akhlak, yang punya sopan santun. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau hanya pinter, ya buat apa kalau nggak punya akhlak? Buat apa kalau kita tidak punya akhlak? Kalau mau pinter-pinteran, ya, iblis, setan itu lebih pinter dari kita. Tapi akhlaknya apa? Akhlaknya godain orang yang beribadah, menggoda orang yang berbuat kebaikan. Mereka pinter. Kenapa? Karena iblis itu tahu. Ya, iblis itu tahu, bahkan dalam sejarahnya iblis itu kan sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bahkan iblis itu disejajarkan dengan malaikat. Ya, disejajarkan dengan para malaikat, sehingga iblis itu tahu, ya, bagaimana kronologi penciptaan alam semesta, bagaimana kronologi penciptaan Adam dan Hawa. Iblis itu tahu persis, punya ilmu yang luar biasa. Punya ilmu yang luar biasa, tapi apa yang kurang dari iblis? Dia tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kehilangan itu. Karena orang tua itu, masyarakat itu, mereka akan menghargai orang yang punya sopan santun, akan menghargai orang yang punya akhlak yang terpuji. Percuma dia punya kepintaran yang luar biasa, tapi kalau tidak punya akhlak, jahat kepada sesamanya, jahat kepada orang lain, ya percuma. Kenapa? Karena seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Ya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mumpung di awal tahun baru ini kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita, ya, apakah selama ini ya kita ini sudah maksimal dalam berbuat baik atau belum? Jangan sampai gini, remaja atau pemuda itu kan punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Bahasa gaulnya kepo. Keponya itu luar biasa. Keponya itu luar biasa. Nah, rasa ingin tahu yang luar biasa ini ya, harus kita manfaatkan. Manfaatkannya gimana? Kita cari tahu, ya. Kita cari tahu apa yang belum kita ketahui, khususnya masalah ilmu-ilmu pengetahuan. Kan penyakit pelajar itu baik dari tingkat TK, kalau TK mungkin masih banyak yang main ya.
dunia pendidikannya mungkin masih main dari SD sampai SMA mungkin. Penyakit kita itu, dan ini menjadi koreksi bagi kita semua, ya. Pelajar Indonesia itu punya rasa puas diri yang berlebihan, ya. Jadi merasa puas, merasa cukup. Buktinya apa? Buktinya gini, coba ya adik-adik semua, ketika belajar, tujuan dari belajar apa? Tujuan dari belajar itu kan kita cari ilmu dari yang kita nggak tahu jadi tahu. Itu kan tujuan belajar. Tapi buktinya apa? Kalau kita belajar, nih jujur, belajar itu di sekolah lebih seneng dikasih latihan, dikasih tugas yang sulit atau yang gampang? Pasti kita semua pilih yang gampang. Kenapa? Kita sudah tahu. Padahal kalau kita mau jujur pada diri kita, ilmu kita itu akan bertambah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak tahu. Terbukti para siswa itu banyak ngeluh ketika ujian atau ketika ulangan. Apa keluhannya? Pasti keluhannya cuma satu, soalnya sulit. Lebih senang dapat soal yang gampang-gampang. Itu tipe pelajar kita, ya. Tipe pelajar Indonesia itu gitu, senang dapat soal yang mudah. Kalau bisa soalnya sedikit, pilihan ganda pula, ya. Itu kan, ya. Jadi senang banget kalau dapat soal yang tipenya kayak gitu, ya, gampang, sedikit, pilihan ganda. Begitu dikasih soal yang sebenarnya mudah, hanya harus sedikit nulis, itu sudah ngeluh. Keluhannya sudah luar biasa, catatannya banyak, susah, dan lain sebagainya. Teman-teman, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba pemikiran seperti ini kita hilangkan. Kita hilangkan mulai saat ini. Coba kita buka persepsi belajar kita, ya. Persepsi belajar kita bahwa tujuan kita belajar adalah kita mengetahui, kita harus tahu sesuatu yang belum kita ketahui, ya. Sesuatu yang belum kita ketahui. Apalagi mungkin kalau sekarang ini kan rasa puas kita itu kan luar biasa. Ketika kita sudah tahu suatu soal misalkan atau suatu pelajaran, kita biasanya enggan untuk beranjak ke tema selanjutnya atau ke pembahasan selanjutnya. Kita merasa cukup, pokoknya wah, aku udah paham ini. Tapi begitu ingin melangkah ke pelajaran selanjutnya, dia enggan. Nah, pemikiran seperti ini harus kita hilangkan, ya. Harus kita hilangkan. Makanya mulai sekarang ya kita buka mindset kita dalam belajar itu, kita buka, ya, bahwa kita harus mengetahui sesuatu yang baru. Coba kita latih. Setiap kita mulai belajar, kita harus dapat, ya. Saya harus dapat informasi baru. Informasi baru itu maksudnya informasi dalam ilmu pengetahuan, ya, bukan informasi hari libur. Kadang kan ada nyari nunggu informasinya apa? Kapan liburnya? Adik-adik, rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun baru ini, ya, di tengah wabah COVID yang masih melanda negeri kita ini, mari, ya, kita mulai berbenah diri, ya. Kita mulai memperbaiki diri. Apa yang belum kita dapatkan di tahun kemarin, coba kita wujudkan di tahun ini. Karena di antara karakteristik pemuda atau remaja adalah pertama, dia punya semangat yang luar biasa.
punya semangat yang menggebu-gebu. Yang kedua, seorang pemuda atau remaja, dia mempunyai mimpi besar yang akan ia wujudkan. Ya. Itu karakteristik pemuda. Ya. Sekarang coba kita lihat, kita itu sudah punya mimpi belum yang harus kita wujudkan? 10 tahun ke depan saya harus jadi apa? Atau saya harus bagaimana? Atau misalkan adik-adik atau rekan-rekan yang sekarang di kelas di tingkat SMA yang sebentar lagi masuk jenjang perkuliahan, coba dari sekarang dirancang, ya. Dari sekarang dirancang mimpinya itu apa? Ya. Karena biasanya anak-anak pelajar itu kan mimpinya luar biasa ya. Kalau dulu saya SD itu biasanya anak SD itu cita-citanya masih yang gitu-gitu aja. Jadi pilot, jadi dokter, jadi presiden. Itu anak SD. Nanti anak SMP berubah lagi. Cita-citanya apa? Jadi pengusaha, jadi bisnismen dan lain sebagainya. Nanti SMA juga lebih tinggi lagi cita-citanya. Ya. Yang agak ngenes itu kalau sudah masuk kuliah, ya. Cita-citanya malah turun. Apa cita-citanya? Yang penting lulus dulu. Ya. Itu kalau anak kuliahan. Itu cita-cita seorang pelajar itu seperti itu. Ya. Meskipun kadang ada pergeseran zaman ya, beberapa siswa itu pernah saya tanya yang jenjang SMP, kalau anak SMP zaman dahulu ditanya cita-citanya apa? Ya cita-citanya jadi bisnismen, jadi pengusaha, jadi saudagar kaya, ya, itu cita-citanya. Kalau anak SMP sekarang cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Kenapa? Subscribernya banyak. Nah, nggak masalah sebenarnya cita-cita itu. Yang penting, ya, yang penting kita bisa memposisikan diri kita, apapun cita-cita kita, apapun pekerjaan kita, yang utama adalah agama. Ya. Jangan pernah mengorbankan agama untuk sesuatu yang lain, karena keredoan Sang Pencipta itu dari agamanya, ya. Dari agama yang kita anut. Kalau kita bagus di agama, ya, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita, ya, insya Allah itu yang terbaik. Allah akan ridho dengan kita. Nah, adik-adik, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, generasi kita saat ini ya adalah usia keemasan, ya. Usia yang sangat produktif. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu bahkan menyebutkan kalau ingin melihat suatu negara di masa depan, ya, maka lihatlah pemudanya hari ini. Ya. Makanya wajar ketika Bung Karno itu mengatakan, berilah aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncang dunia. Kenapa? Karena di usia mudalah, di usia remajalah, ya, itu usia-usia yang paling produktif bagi kita untuk menentukan masa depan kita mau jadi apa. Kalau sudah tua mah, ya, nggak ada lagi terbayang cita-cita itu, nggak ada. Ya, orang tua mah tinggal nunggu kapan mati enak. Itu kalau orang tua. Ya. Kalau kita yang masih muda, ya, silakan kita mimpi dengan cita-cita kita. Ya. Kita mimpi dengan cita-cita kita. Ya. Terserah kita mau jadi apa. Makanya, ya, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi di awal sudah disebutkan bahwa tokoh-tokoh emas dunia Islam itu mayoritas adalah mereka yang usia muda. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel yang sekarang Istanbul, Turki,
dulu dikuasai oleh Bizantium. Menaklukkan itu yang merupakan mimpi 800 tahun umat Islam. Selama 800 tahun ya, umat Islam itu belum bisa menaklukkan dan berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Usianya berapa? Usianya 21 tahun. Masih sangat muda. Makanya di usia kita ini kita harus menjadi orang yang produktif. Ya. Kita harus jadi orang yang tahan banting, mentalnya harus kuat. Jangan jadi orang yang cengeng. Orang yang cengeng itu yang gimana? Yaitu yang tadi disebutkan. Ya. Dikit-dikit update status sedih, dikit-dikit curhat status yang melankolis, dikit-dikit curhat upload di Facebook. Itu adalah tipe-tipe orang yang gampang cengeng. Kalau dulu orang itu biasanya menangis ketika cita-citanya tertunda. Cita-citanya tertunda. Kalau sekarang anak remaja itu nangis karena nggak bisa lagi manggil ayah bunda sama pacarnya. Jangan sampai kita seperti itu. Akan jadi apa negeri kita Indonesia kalau mental kita masih mental cengeng? Silahkan kita baca sejarah. Ada sebuah negara yang namanya mirip dengan Indonesia, tapi sekarang sudah hilang, sudah tiada. Namanya mirip dengan Indonesia, tapi sekarang sudah sirna. Dia terkenal, tercatat dengan kegemilangannya. Pada masanya di negara tersebut ada sebuah istana yang begitu megah, yang tidak pernah dan belum bisa dibuat oleh bangsa Eropa. Yang mungkin kalau Eropa zaman sekarang di bangsa yang paling maju, ya. Tapi saat itu bangsa Eropa pun belum bisa membuat istana yang super megah seperti itu. Ya. Tapi sekarang tinggal cerita, kenapa? Karena pemudanya. Jadi negara ini dahulu ya, ada seorang mata-mata dari musuh datang ke negara ini ya, yang ingin menaklukkan negara tersebut. Sebuah pasukan Eropa ingin menaklukkan negara tersebut. Ada mata-mata yang diutus kemudian datang. Ketika ia datang, ia melihat seorang anak kecil yang menangis. Ya, anak kecil lagi nangis, ditanya, nak, kenapa kok nangis? Apa jawaban anak tersebut? Aku menangis karena aku memanah, tapi panahku meleset. Aku menangis karena aku latihan manah dan panahku meleset. Apa jawaban orang tersebut dong? Kalau cuman panahnya meleset kan engkau bisa memanah lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Apa jawaban anak tersebut? Anak tersebut menjawab, seandainya ini di medan perang, ketika panahku meleset, apakah musuhku akan membiarkan aku untuk memanahnya yang kedua atau ketiga kalinya? Ya. Jadi sampai seperti itu anak kecil. Mendengar jawaban anak tersebut, mata-mata ini pulang ke daerahnya, kemudian lapor ke rajanya. Kalau kita mau nyerang negara tersebut, jangan sekarang. Kita bisa hancur, kita bisa kalah. Beberapa tahun kemudian, mata-mata tersebut datang lagi ke negara Islam itu. Datang lagi ke negara Islam itu dan menyaksikan seorang pemuda menangis di pinggir jalan. Ketika ditanya, wahai anak muda, apa yang membuatmu menangis? Apa jawaban pemuda tersebut? Aku baru saja ditinggal kekasihku. Aku baru saja diputusin sama pacarku.
Mendengar jawaban pemuda tersebut, ya, mata-mata ini pulang ke negaranya, pulang ke daerahnya dan lapor kepada rajanya. Wahai raja, wahai yang mulia, saat inilah atau inilah waktunya kita menyerang daerah tersebut. Ya, karena daerah tersebut pemudanya sudah lemah dan terbukti, ya, di tahun 1492 Masehi. Di tahun 1492 Masehi, Islam kehilangan daerah, kehilangan negara yang pernah 700 tahun lebih dikuasai oleh umat Islam di Eropa. Negara apa tersebut? Negara tersebut namanya mirip Indonesia. Dalam bahasa Arab, Indonesia itu disebutkan Indonesia. Negara tersebut dalam bahasa Arab disebutkan Andalusia. Negara Andalusia adalah negara Islam, satu-satunya negara Islam di benua Eropa. Tapi sekarang sudah sirna, sudah hilang. Andalusia itu sekarang adalah negara Spanyol. Nah, adik-adik, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nasib Indonesia ke depannya itu sama seperti nasib Andalusia, ya, hanya karena kita menjadi pemuda yang cengeng, menjadi remaja yang melankolis, yang dikit-dikit nangis. Nangisnya hanya karena sesuatu yang remeh-temeh, yang sepele. Ya. Ingat, kalau kita kehilangan, misalkan, apakah jika kita misalkan diputusin sama pacarnya, kalau kita putus sama pacar, apakah nanti kita nggak akan bisa menikah lagi? Ya, tetap bisa. Nggak jaminan orang yang pacaran itu, ya, bakal menikah, enggak. Ya, nggak jaminan juga orang yang jomblo itu bakalan jomblo selamanya, tidak. Bisa jadi orang yang pacaran sekarang nikahnya sama orang lain. Saya pernah punya kenalan 9 tahun pacaran, ya, nikahnya sama orang lain. Ya Allah, 9 tahun dia jagain jodoh orang. 9 tahun jagain jodoh orang lain. Makanya kalau kita yakin dengan janji Allah, nggak perlulah kita pacar-pacaran, nggak perlu kita lakukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya, mumpung kita masih usia produktif, kita cari kegiatan-kegiatan, kita cari, ya, sesuatu yang bisa menambah masa depan kita, untuk masa depan kita. Ya. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun baru ini, ya, momen refleksi diri, ya, momen kita bermuhasabah, kira-kira kita itu sudah dapat apa. Biasanya kan kalau SD itu usia 17 sampai 12 tahun, nanti yang SMP dari 12 sampai 15, yang SMA 15 sampai 18 tahun. Coba di situ bikin rencana, bikin mimpi. Kira-kira mau jadi apa? Nggak harus jadi orang yang besar. Mimpi itu nggak harus jadi orang yang besar. Suksesnya seseorang itu tidak harus dia kaya raya, tidak harus dia punya jabatan, tidak harus dia terkenal. Enggak. Sukses itu, ya, ketika ia dipandang baik oleh masyarakatnya, ia adalah orang yang sukses. Ketika ia menjadi orang yang bertakwa dan soleh atau solehah, dia adalah orang yang sukses. Ketika ia bisa membuat orang tuanya bangga dengannya, itu merupakan seorang anak atau seorang remaja yang sukses. Ya.
teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mulai dari sekarang kita buat orang tua bangga dengan kita. Oke. Kita buat orang tua kita ya senang dengan kita. Oke. Kan zaman sekarang ini biasanya orang tua itu gampang banding-bandingin anak ya. Gampang sekali membanding-bandingkan anak. Seandainya kita itu kurang dalam hal akademik, ya, misalkan kita kurang dalam hal akademik, yuk kita bikin orang tua kita bangga dengan yang lainnya. Gak apa-apa kita tidak ranking 1 di kelas, tapi misalkan kita punya hafalan yang paling banyak di kelas, gak masalah, ya, gak apa-apa. Nggak apa-apa misalkan kita tidak juara kelas, tapi kita dikenal di kelas itu sebagai siswa yang paling santun, yang paling sopan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu anugerah bagi orang tua kita, lebih dari sekedar ranking 1. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun baru ini kita sebagai remaja, sebagai pemuda muslim ya, coba kita wujudkan ya, apa yang pernah diwujudkan oleh pemuda-pemuda dahulu di zaman keemasan Islam ya. Coba kita wujudkan. Mungkin kita ini terbatas dengan punya keterbatasan misalkan dalam hal pelajaran, enggak apa-apa, kita coba cari celah yang lain. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mungkin sekarang ini kalau insan robbani ini kan biasanya punya program tahsin dan tahfiz. Coba kita kalau misalkan susah dalam belajar, minimal kita punya kelebihan dalam hal itu. Punya hafalan yang banyak misalkan, atau punya bacaan yang bagus, itu luar biasa. Justru sekarang momennya ya, belajar itu lewat daring. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, harusnya kita punya waktu lebih banyak. Kalau kita mau menghafal Al-Quran atau mau memperdalam hafalan Al-Quran, harusnya waktu kita kan lebih banyak. Kita lebih banyak di rumah. Coba sedikit demi sedikit kita ganti. Kalau yang biasanya bangun tidur yang kita pegang pertama adalah HP, coba besok kita tidur itu kita bawa 2 benda, HP dan Al-Quran. Ketika kita bangun, minimal yang pertama kali kita pegang itu Al-Quran. Pegang saja. Baru setelah itu mungkin kalau kita megang HP nggak apa-apa, tapi minimal yang pertama kita pegang itu Al-Quran. Untuk melatih kita supaya kita terbiasa dengan Al-Quran. Loh Pak, kan aku kalau ngaji di HP, Al-Qurannya ada di dalam HP. Ya, kalau ngaji di HP, tapi kan nggak jaminan, nggak jaminan kalian buka HP itu buka Al-Quran. Bangun tidur, nggak mungkin buka HP itu yang dibuka aplikasi Al-Quran, itu kayaknya nggak mungkin. Pasti yang dibuka pertama media sosial, kalau nggak Facebook, WhatsApp atau yang lainnya. Makanya coba mulai besok kita tidur itu nyanding Al-Quran. Kita pegang Al-Quran pertama kali ketika kita bangun ya. Untuk melatih kita. Dan usahakan setiap habis sholat kita baca Al-Quran. Nggak harus banyak, yang penting rutin. Karena Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, khairul amali dawamuhu wa in qalla. Amal yang paling bagus itu kontinunya. Yang penting dia terus-terusan meskipun sedikit. Jangan sampai kita nanti anget-anget tai ayam. Punya semangat baca Al-Quran sehari
2 juz. Habis itu besoknya libur sampai sebulan. Ya. Besoknya libur sampai sebulan. Atau bahkan yang lebih ngenes, kalau itu mending ya, kita angkat-angkat ayat itu kan mending, sehari baca sejuz mending. Ada yang baca Al-Qur'annya ya, itu seminggu sekali. Baca Al-Qur'annya seminggu sekali. Apa? Ketika malam Jumat pas Yasinan ya. Ketika malam Jumat pas Yasinan ya. Itu pun yang ikut Yasinan. Kalau nggak ikut Yasinan berarti baca Al-Qur'annya kapan ya. Jangan sampai kita itu baca Al-Qur'an hanya pas bulan Ramadan saja ya. Makanya rekan-rekan yang soal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan diri kita ya, mulai sekarang ya, untuk mulazamah, untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kemudian karena kita belajarnya daring, banyak di rumah, yuk di antara memperbaiki diri, minimal ya kita bantu orang tua kita ya, di rumah kita bantu. Orang tua itu akan terharu ketika anaknya ya, membantu pekerjaan rumahnya, meskipun mungkin hanya sepele, hanya sekedar ketika pagi ya, keluar dari kamar bantu nyapu satu ruangan atau bantu cuci piring atau bantu nyapu halaman, itu udah luar biasa. Karena ternyata ya adik-adik, orang tua itu banyak ngeluh. Ngeluhnya gimana? Anakku itu sehari-hari ya, karena belajarnya lewat daring, jadi dia di kamar terus ya, full dengan gadgetnya, full dengan HP-nya. Kalau dulu sebelum pembelajaran daring, sebelum COVID ini, kadang orang tua itu banyak yang bisa membatasi anaknya. Saya pernah dengar curhatan orang tua. Dulu sebelum COVID itu, anak saya katanya ketika maghrib sudah HP itu ditaruh belajar. Tapi setelah belajar daring, setelah belajar dari rumah, anak itu bisa seharian dari pagi megang HP, alasannya belajar daring. Padahal ya sepertinya sih kalau menurut prediksi saya, kayaknya nggak mungkin deh guru-guru insan robani itu ngasih tugas yang tugasnya berat sehingga kita itu ngerjain tugas dari pagi sampai malam pakai HP. Kayaknya nggak mungkin. Paling ngasih tugas itu hanya sedikit, yang dikerjakan setengah jam atau sejam selesai. Terus pakai HP kebanyakan untuk apa? Nonton YouTube, game online, atau chattingan hahaha dengan teman. Itu biasanya. Makanya yuk coba kita kurangi, kita taruh HP kita, bantu orang tua kita. Kemudian pesan yang selanjutnya, di tengah wabah ini kita juga bantu orang tua kita, khususnya mungkin orang tua kita yang dia harus keluar rumah untuk mencari rezeki ya, untuk mencari rizki. Kita bantu pengeluaran orang tua kita. Bantunya gimana? Berhemat-hematlah kita dalam menggunakan pulsa HP atau kuota HP. Karena saya pernah dengar keluhan ada orang tua yang pekerjaannya buruh harian, tapi karena anaknya belajar daring, jadi anaknya itu setiap 2 hari itu ngabiskan uang 50.000. Alasannya setiap 2 hari 50.000 untuk beli kuota. Mungkin yang orang tuanya pegawai, yang orang tuanya misalkan PNS, nggak seberapa masalah. Tapi coba kita lihat ketika orang tua kita setiap hari keluar rumah untuk mencari rezeki, entah itu dia berdagang, ya, entah itu pekerjaan yang lainnya yang harus dilakukan,
atau yang ketika dia dapat uang dengan keluar rumah, coba kita bantu. Kita bisa menghemat kuota kita. Cukup ya kita gunakan untuk belajar daring, kalaupun untuk cari materi ya secukupnya saja. Kan nggak mungkin sih kalau kita googling itu sampai habis bergiga-giga sehari, kan nggak mungkin. Kalau hanya nanya ke Mbah Google itu nggak mungkin habis bergiga-giga dalam waktu satu hari, tidak mungkin, kecuali kalau digunakan untuk streaming YouTube atau game online. Makanya coba kita bantu orang tua kita. Kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dari saya yang selanjutnya adalah coba kita lihat lingkungan kita. Jangan sampai kita itu lebih punya banyak teman di dunia maya daripada punya banyak teman di dunia nyata. Coba lihat. Saya pernah menemukan kasus yang dia punya ribuan teman di Facebook. Punya ribuan teman di Facebook. Ada yang temannya antar sampai lintas pulau, lintas provinsi. Antar pulau, AKDP kayak bis, antar kota, antar provinsi. Tapi justru dengan tetangga dekat rumahnya saja dia nggak tahu, nggak kenal. Jangan sampai kita seperti itu. Kita memang menjalin pertemanan di dunia maya itu perlu. Tapi yang harus kita pahami adalah kita itu hidupnya di dunia nyata, bukan di dunia maya. Cobalah kita sering-sering bersosialisasi dengan lingkungan kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita. Kalau kita kebanyakan kan gini, ada yang bilang, kita ini kebanyakan libur, yuk kita kumpul-kumpul. Tapi begitu ngumpul, yang dipegang itu tetap HP. Jadi apa fungsinya ngumpul kalau yang dipegang tetap HP? Makanya coba ya, kita kurangi interaksi kita dengan HP, ya, gunakan HP seperlunya, kita lebih lihat dengan lingkungan kita. Dan yang terakhir, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Yang laki-laki sholatnya di masjid, yang perempuan silahkan boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau yang laki-laki usahakan di masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Dan usahakan setiap kita selesai sholat, ya kita berdoa. Doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, ya. Doakan saudara-saudara kita. Berdoa setelah sholat itu gak lama, ya. Paling semenit 2 menit, ya. Kita sebut nama orang tua kita, kita sebut nama guru-guru kita, itu selesai, ya. Selesai, gak lama gak, ya. Kita doa. Jadi jangan nanti setelah salam kita langsung ya angkat pantat, angkat kaki, ya, pulang ke rumah. Jangan. Usahakan ketika kita selesai sholat di masjid kita berdoa, ya. Perbanyak ibadah kita, perbanyak baca Al-Quran kita doakan mudah-mudahan kondisi kita yang saat ini segera membaik, wabah yang melanda negeri kita segera bisa Allah angkat, ya, sehingga keadaan kita, negara kita kembali seperti semula, aman, ya, aktivitas juga lancar, ya, kemudian kegiatan belajar mengajar juga bisa normal seperti sedia kala. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir coba kita sebagai remaja, sebagai pelajar, ya, kita kan semua pelajar ya, pelajar yang
terdaftar di sekolah Islam, ya. Sekolah Islam Insan Robani, baik itu dari jenjang TK sampai SMA, itu kan kita di sekolah Islam. Kita jaga nama baik sekolah kita, kita jaga nama baik sekolah kita. Dan coba Insan Robani itu kan sekolah yang besar, yang sudah terkenal di mana-mana. Orang itu melihat bagus tidaknya sekolah kita itu bukan dilihat dari gurunya, bukan dilihat dari bangunannya, ya, tapi dilihat dari kita, dilihat dari alumninya, dilihat dari pelajarnya. Enggak, orang tua itu menilai sekolah bagus itu enggak dilihat bangunannya, bangunannya gedung berarti sekolahnya bagus, enggak. Ya. Atau misalkan guru-gurunya lulusan dari universitas terkenal, enggak, itu bukan jaminan. Ya. Tapi terkenalnya sekolah kita itu dilihat dari kita. Masyarakat kita itu berkaca kepada kita dan kita adalah cermin dari sekolah kita. Maka jadilah cermin yang mencerminkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadilah kita sebagai contoh yang mencontohkan kebaikan untuk orang lain. Ya. Jadilah kita teladan yang memberi teladan kebaikan untuk orang lain. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Di bulan Muharram ini, di tahun baru Hijriah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan mimpi-mimpi kita dan memudahkan usaha-usaha kita. Ya. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita usahakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga seluruh siswa-siswi baik dari TKIT Insan Robani, SDIT Insan Robani, SMPIT Insan Robani sampai SMAIT Insan Robani semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita seluruh pelajar, seluruh siswa-siswi, dewan guru dan seluruh sivitas akademika dari Insan Robani, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat di tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.